Yo, sekut lagi bersama saya Christopher di channel Kalosa Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Hari ini kita kedatangan Lenovo Yoga. Ya, tapi ini agak beda ya, karena bodinya itu lebih besar dibanding Yoga biasanya. Dan yang paling penting, ini adalah laptop pertama yang kita coba yang menggunakan Intel Arc untuk dedicated graphics-nya. Jadi udah penasaran performanya kayak gimana? Langsung kita tonton B-roll-nya terlebih dahulu. Pertama-tama kita bahas soal desainnya. Berbeda dari image Lenovo Yoga pada umumnya yang rata-rata menggunakan ukuran 14 inch, layaknya sebagian besar laptop bisnis lah bisa dibilang, dimana dia mengutamakan bodi yang compact untuk kemudahannya bisa dibawa kemana-mana. Tapi kali ini dia menggunakan ukuran 16 inch yang lebih lebar dan memungkinkan adanya numpad di bagian kanan dari keyboardnya ini. Dimensi laptop ini di 36,1 x 24,9 dengan ketebalan di 1,9 cm dan bobotnya di sekitar 2,1 kg. Jadi bisa dibilang ini lebih mirip dari segi bobot dan dimensi dengan laptop gaming yang tipis. Selanjutnya kita beralih ke bagian layarnya. Dia berukuran 16 inch 2.5K 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasionya 16:10, jadi layarnya benar-benar lebar banget. IPS touchscreen dan sudah dilengkapi dengan permukaan yang glossy, dan layarnya ini bisa dibuka hingga 360 derajat, jadi bisa difungsikan dalam mode tablet. Dan pada paket pembelian kan juga disertakan stylus pen dari Lenovo untuk bisa kalian gunakan mungkin gambar-gambar, nulis atau bikin catatan-catatan menggunakan stylus ini. Color gabutnya ada di 100% sRGB dengan tingkat kecerahan maksimumnya di 400 nits, tapi waktu kita tes di display SDR test dia cuma kebaca sekitar 270-an nits. Tapi kalau dilihat secara langsung sih memang ini terang banget, jadi masih nyaman digunakan untuk ruangan-ruangan yang semi outdoor di keadaan siang hari. Kemudian refresh rate lainnya standar aja di 60 Hz dan dia sudah dilengkapi dengan teknologi TUV Low Blue Light untuk lebih aman bagi kesehatan mata kita yang menggunakan. Serta ada Dolby Vision juga yang dimana ini kalian bisa menikmati kualitas gambar yang sangat bagus terutama untuk entertainmentnya. Sebelum lanjut ke pembahasan soal portnya, kita akan ingetin lagi soal Kalosa Shopping Surprise volume yang kedua. Total hadiahnya ada 100 juta rupiah dan cara ikutannya kalian langsung aja belanja di Kalosa. Setiap kelipatan 500 ribu rupiah akan dapatkan satu kupon undian. Jadi semakin banyak kalian belanja, semakin besar juga kesempatan kalian untuk menang. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah. Nah, ngomongin soal port di laptop ini tuh sebenarnya walaupun ukurannya sudah lebih besar dibandingkan Yoga pada umumnya, tapi dalam segi port dia masih minimalis, terutama karena bodinya yang termasuk tipis ini. Dan port utamanya tentu saja ada dua buah USB Type-C di bagian kiri sini yang sudah Thunderbolt 4, dan footage lengkapnya berikut ini. Dan untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3 karena sudah menggunakan LMP12. Kemudian ada Windows Hello, jadi kalian bisa login dengan lebih mudah tanpa memasukkan password secara manual lagi karena kameranya ini dilengkapi dengan inframerah untuk bisa memindai muka kalian. Dan terakhir ada Lenovo Vintage, ini softwarenya lebih berfungsi sebagai untuk monitoring device kalian ini dalam segi hardware ataupun dalam segi security dan juga warranty-nya. Dan pada settingan power di sini kalian bisa menyelamatin beberapa settingan. Yang pertama ada conservation mode untuk bisa memperpanjang umur baterai kalian. Kemudian ada flip to boot atau flip to start, ini ciri khasnya Lenovo. Dan terakhir kalian juga bisa nyelamatin dari settingannya always on USB. Dan ini webcamnya dengan 1080 pixel dan 30 fps untuk hasil gambarnya sedikit agak putih. Kemudian di sini kan diberikan juga preview shutter secara manual di bagian atas. Ya gitu aja. Kemudian untuk shortcutnya sendiri dia nggak ada shortcut untuk matikan webcamnya. Untuk opsi upgrade sayangnya di sini nggak disediakan slot SODIMM maupun M.2 tambahan. Jadi kalian nggak bisa upgrade, cuman bisa swap SSD bawaannya dengan SSD yang speednya lebih kencang misalnya. Dan berikut ini adalah footage lengkapnya.
Sekarang kita akan masuk ke bagian performance-nya. Kita mulai dari prosesor terlebih dahulu. Dia menggunakan Intel Core i7 12700H ya, standar seperti biasa dengan 14 core dan 20 thread. Dan lengkapnya kalian mungkin bisa pause video ini dan baca keterangan di sebelah sini. Kemudian untuk hasil pengujiannya sendiri, untuk R15 kita dapatkan skor di 2058 poin, R20 single core-nya di 664 poin, sedangkan multi core-nya di 4752 poin. Sedangkan untuk kestabilan performance-nya saat looping selama 10 kali ini sangat bagus banget, dimana kita dapatkan rata-ratanya di 4608 poin, alias turunnya cuman sekitar 150 poin dari single run di multi-core. Jadi mantap banget, dengan suhu rata-rata ini masih sangat aman di 66 derajat Celcius dan maksimumnya cuman di 95 derajat Celcius aja. Jadi tergolong cukup adem dibandingkan dengan laptop tipis yang lain yang menggunakan 12700H. Kemudian kita hari ini mencoba juga untuk R23. Di single core-nya kita dapatkan di 1780 poin, sedangkan multi core-nya di 11.999 poin. Dan terakhir untuk Blender CPU render kita dapatkan di 4 menit dan 26 detik, yakni waktu yang standar untuk i7 12700H. RAM bawah laptop ini 16GB LPDDR5 dengan speednya di 4800 MHz. Kemudian untuk storage kan dapatkan SSD NVMe PCIe dengan kapasitas 1 TB, tapi sayangnya ini masih menggunakan generasi ketiga, yaitu dengan speednya 3656 MB per second, sedangkan RAID-nya di 3026 MB per second. Kemudian grafik card-nya menggunakan dual graphics dan integrated Intel RSX i, dan dari kitnya ini yang udah ditunggu-tunggu sama banyak orang, yaitu Intel Arc A370M atau codename-nya Alchemist. Kalau kita lihat VRAM-nya ini ada di 4GB, kemudian bus width-nya di 64 bit dan punya 8 ray tracing core juga, jadi harusnya ini bisa kalian gunakan untuk ray tracing juga. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya VRAM 4GB bisa dibandingkan dengan RTX 3050, tapi bus width-nya ini masih separuhnya, yaitu di 64 bit, sedangkan RTX 3050 ada di 128 bit. Dan langsung aja kita lihat untuk hasil pengujiannya sendiri. Untuk rendering video di Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer kita dapatkan di 2 menit 46 detik saat menggunakan OpenCL. Tapi waktu software only kita dapatkan lebih cepat, yaitu di 48 detik. Kemudian untuk rendering 3D menggunakan Blender GPU sendiri kita dapatkan di 8 menit dan 37 detik. Jadi ini masih lebih lambat dibandingkan dengan rendering menggunakan CPU-nya Intel Core i7-nya. Kemudian untuk pengujian simulasi gaming di Time Spike kita dapatkan di 3333 poin. Untuk fast track-nya di 7115 poin, dan stress test-nya udah lolos dengan 98,7% dengan suhu CPU rata-rata di 74 derajat, sedangkan GPU-nya ini nggak kedetek sama software-nya 3D Mark. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Firestar laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Untuk pengujian gaming realnya kira-kira kayak gini hasilnya. Di Dota 2 dengan 2.5K rata kanan kita dapatkan di kisaran 60-an FPS. CSGO 2.5K medium di 40-an FPS. Valorant 2.5K 110 FPS. Untuk game AAA kita pakai yang agak lama, yaitu Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider Full HD Plus. Di lowest kita dapatkan di 50-60-an FPS. Kesimpulannya dari segi performance, Intel Arc ini masih ada di bawahnya Nvidia RTX ataupun Radeon RX punyanya AMD. Tapi setidaknya di laptop ini dia bisa mendongkrak performance-nya dalam segi gaming, walaupun nggak bisa untuk gaming yang terlalu berat juga. Dan ini jadi awal yang baik bagi Intel untuk masuk ke pasar kartu grafis juga, untuk memecah duopoly yang sekarang dipegang sama Nvidia dan juga AMD. Dan kedepannya kita ini belum tahu apakah kartu grafis Arc ini akan dikhususkan untuk produktivitas aja atau bisa dipakai untuk gaming high performance juga. Tapi mari kita tunggu aja, dan juga semoga rumor dari Intel yang akan menutup divisi dari kartu grafisnya ini nggak beneran terjadi. Jadi kita bisa melihat perkembangan dari Arc ini nanti sampai sejauh mana. Dan terakhir untuk harganya ada di Rp24.499.000 untuk Lenovo Yoga 7i ini, dengan segala spesifikasi dan juga fitur-fitur yang ditawarkan tadi. Kira-kira menurut kalian cocok nggak dengan harga segini? Silahkan kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan untuk skornya, setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapatkan di 7,8 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membuat channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Semua sosial media kita ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek, karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian yang butuh belanja keperluan IT, mulai dari laptop ataupun peripheral lainnya, silahkan langsung mampir ke toko kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang, cabang kita di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan kita juga ada di e-commerce untuk kalian yang ada di luar Malang. Silahkan bisa kunjungi Tokopedia, Shopee, Bilibili, dan juga JD ID. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.